Polda NTT memeriksa 4 terlapor dalam kasus dugaan intimidasi Dr. Ica. Dandim 1604 Kupang tinjau lokasi pembangunan jembatan permanen di Amphoang. Lanut Eltari gelar Open Base pamerkan jet tempur T-50I ke warga Kupang. Halo pemirsa, Timur Sepekan kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timur Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timurtv.com. Bersama saya, Salvi Muruk. Inilah Timur Sepekan selengkapnya. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Timur memeriksa 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara dan 1 ASN terkait laporan dugaan intimidasi dan kekerasan verbal terhadap almarhumah Dr. Eliza Princila Utami Pakainoni atau Dr. Ica. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami keterangan para terlapor dalam proses penyelidikan yang masih berlangsung. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Timur hari ini kembali melanjutkan proses penyelidikan kasus dugaan intimidasi terhadap almarhumah Dr. Eliza Princila Utami Pakainoni atau Dr. Ica. 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara yang telah dilaporkan keluarga memenuhi panggilan penyidik sejak pukul 10.30 WITA untuk dimintai keterangan sebagai saksi terlapor. Ketiga anggota DPRD tersebut yakni Terensius Lasakar dari Partai Golkar, Nobertus Tubadi dari PKB, dan Veronica Lake dari PDI Perjuangan. Selain ketiganya, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap seorang ASN Dinas Peternakan TTU, Maria Matilde Sau, yang turut dilaporkan dalam perkara ini. Melalui pemeriksaan ini, penyidik akan mendalami kronologi dugaan intimidasi yang dilaporkan keluarga korban, serta mengumpulkan sejumlah alat bukti dan keterangan saksi guna menentukan langkah hukum selanjutnya. Dari Mapolda Nusa Tenggara Timur, Salvi Asrof melaporkan untuk Timur TV. Kasus dugaan intimidasi terhadap almarhumah Dr. Ica Pakainoni terus bergulir di Polda Nusa Tenggara Timur. 4 terlapor yang terdiri dari 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara dan 1 aparatur sipil negara menjalani pemeriksaan. Kuasa hukum para terlapor membantah adanya tindakan intimidasi, sementara penyidik telah memeriksa puluhan saksi dan mengamankan seluruh barang bukti untuk mendalami perkara tersebut. Setelah diperiksa cukup lama, tim kuasa hukum yang mendampingi 4 terlapor yakni 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara dan 1 oknum ASN akhirnya buka suara. Pemeriksaan tersebut dianggap menjadi kesempatan bagi klien mereka untuk menyampaikan keterangan, sekaligus menyerahkan alat bukti yang dinilai dapat menjadi bahan pertimbangan penyidik dalam proses hukum selanjutnya. Kuasa hukum juga menegaskan bahwa klien mereka tidak pernah melakukan intimidasi terhadap almarhumah Dr. Ica Pakainoni. Secara prinsip sekali lagi kami tegaskan bahwa tidak ada intimidasi yang dilakukan. Pada saat keterangan klien kami bahwa yang terjadi kejadian di tanggal 13 itu adalah ada diskusi, ada percakapan yang alot antara klien kami dalam konteks sebagai pasien yang memiliki hak untuk menanyakan, mempertanyakan, mendapatkan informasi tentang kualitas pelayanan yang terbaik yang harus mereka terima, kegunaan mereka yang dalam keadaan sakit, dan itulah yang diatur juga dalam Undang-Undang Kesehatan. Hak pasien untuk mendapatkan informasi penanganan pelayanan pasien yang sementara berlangsung.
Hingga saat ini penyidik telah memeriksa sebanyak 32 orang saksi yang dianggap mengetahui rangkaian peristiwa. Selain itu, seluruh barang bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut telah diamankan untuk dianalisis. Semua barang bukti yang terkait dengan peristiwa ini kami amankan untuk dianalisa, kemudian diambil suatu kesimpulan apakah ada keterkaitan antara barang bukti ini dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh berbagai pihak sesuai dengan laporan yang diadukan atau dilaporkan oleh pihak keluarga bercerita. Polda Nusa Tenggara Timur memastikan proses penyidikan akan dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama penyelidikan. Dari Kupang, Salvi Asraf melaporkan untuk Timor TV. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang resmi memulai tahun ajaran baru dengan menggelar registrasi ulang dan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi 270 peserta didik baru. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan akses pendidikan berkualitas secara gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa melaporkan langsung dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terpantau saat ini di belakang saya terlihat banyak peserta jenjang SD SMP yang didampingi kedua orang tua maupun wali yang mendaftar di Sekolah Rakyat ini. Dan mereka tampak mengantri dengan tertib sambil membawa berbagai dokumen persyaratan untuk proses verifikasi dan pendataan. Petugas juga tampak terlihat memberikan pendampingan juga pelayanan agar tahapan registrasi berjalan dengan lancar. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang memulai tahun ajaran perdana dengan menggelar registrasi ulang dan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi 270 peserta didik baru dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Mayoritas peserta didik berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrim dengan latar belakang orang tua sebagai petani dan pekerja informal. Seluruh siswa yang diterima telah melalui proses verifikasi oleh Dinas Sosial dan tim terkait serta disahkan oleh pemerintah Kabupaten Kupang, sehingga sekolah tidak melakukan proses pendaftaran maupun seleksi secara mandiri. Di sekolah rakyat itu kami tidak lakukan seleksi atau pendaftaran ya, tetapi namanya penjangkauan. Nah, penjangkauan ini dilakukan oleh tim dari Dinas Sosial, Sentra Evata, dari BPS, dan ada pilar-pilar sosial seperti tim PKH. Jadi penjangkauan dilakukan dan pihak sekolah hanya menerima daftar nama siswa yang sudah ditandatangani atau disahkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati. Melalui program ini, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus memberikan kesempatan yang setara untuk meraih masa depan yang lebih baik melalui pendidikan. Dari Kupang, Salvi Asraf melaporkan untuk Timor TV. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang terus mematangkan persiapan menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar. Meski masih dalam tahap penyelesaian akhir, berbagai fasilitas utama kini siap digunakan oleh peserta didik baru. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang kini memasuki tahap akhir pembangunan. Berbagai fasilitas pendukung seperti ruang kelas, asrama, gedung serbaguna, toilet, serta jaringan listrik dan air bersih sudah siap digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Setiap gedung asrama disesuaikan untuk menampung hingga 136 peserta didik sebagai bagian dari konsep sekolah berasrama yang diterapkan pada program Sekolah Rakyat. Selanjutnya kita juga lihat di beberapa bagian itu memang ada penyelesaian, finishing, terutama untuk bagian-bagian landscape atau mungkin tata lahan, jalan, trotoar, kita proses untuk penyelesaian. Jadi moga-moga ini bisa kita selesaikan pada saatnya nanti.
Sementara itu, persiapan infrastruktur yang hampir rampung dapat digunakan untuk kegiatan MPLS oleh 270 peserta didik dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Proses finishing ditargetkan rampung pada Minggu ke-3 Juli sehingga seluruh fasilitas dapat berfungsi secara optimal. Untuk MPLS, kita juga sudah siapkan asrama siswa yang untuk menampung nanti teman-teman atau adik-adik kita yang ada di sini 270 beserta guru dan juga wali asrama. Kemudian juga fasilitas yang lain seperti kantin kita sudah siapkan, dapur juga sudah siap, kemudian gedung serbaguna yang sekarang digunakan untuk pendaftaran atau registrasi dari MPLS, lapangan upacara juga sudah kita siapkan termasuk gedung ibadah. Dari Kupang, Selvi Asrof melaporkan untuk Timur TV. Pemirsa, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan berbagai upaya pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Tetaplah bersama kami.